Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku Allah Ta'ala adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 ini setidaknya kita menemui beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna. Apakah itu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, ya. Di sini ada beberapa jumlah yang akan kita bahas untuk mempermudah pembahasan kita dalam belajar nahwu shorof dasar. Yang pertama adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Allah Ta'ala, maka jawablah bahwasanya aku Allah Ta'ala adalah dekat. Di sini bisa kita mulai dari wa idza dan apabila. Nah, di sini ada waw. Wawunya adalah waw i'tiradiyah karena kita paham jumlah atau kalimat yang akan kita bahas ini adalah kalimat yang menyisip di antara kalimat yang lain, ya. Jadi ini ada kaitannya kelanjutan dari ayat ke-185 yang sudah pernah kita bahas, ya. Sedangkan idza tentu kita paham ini adalah dzaraf, ya. Dzarafnya untuk zaman yang akan datang, diterjemahkan apabila, ya. Idza itu artinya apabila. Sa'alaka artinya telah bertanya kepadamu. Kenapa diterjemahkan telah bertanya? Karena ini sa'alaka, sa'ala ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, tentu mabni. Di sini mabninya atas fathah di sana, ya, sa'ala. Sedangkan al-kaf di situ kita baca ka, ya, merupakan maf'ul bih atau objek. Tentu dia fi mahalli nasbin, ya, karena dia adalah isim dhamir diterjemahkan kamu atau kepadamu. Jadi telah bertanya, dia telah bertanya kepadamu, ya. Tentu sa'ala merupakan fi'il madhi. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Dari secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, ya. Di sini wazannya adalah fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Kita mulai dari sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun mas'ulun is'al la tas'al, ya. Dan kita bisa juga mentasrif secara lugawi. Tentu ini biasanya secara umum, secara sederhana kita katakan ini berkaitan dengan fa'il atau naibul fa'ilnya, ya, ketika dalam keadaan majhul. Fa'il tentu berkaitan dengan isim domir dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Jadi sa'ala sa'alu sa'alata sa'alna sa'alta sa'altuma sa'altum sa'alti sa'altuma sa'altunna sa'altu sa'alna, ya. Di sini sa'ala merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya adalah huwa. Apakah huwanya nanti terlihat atau tidak? Tentu melihat kondisi kalimat atau ayat yang kita bahas. Tetapi ini berkaitan dengan huwa atau dia,
dia ya yang bertanya kepadamu. Ibadi artinya hamba-hambaku ya. Ibadi ini merupakan fa'ilnya ya. Jadi ini tadi yang disampaikan tadi, huwanya siapa? Adalah dianya ini adalah hamba-hambaku. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya, jadi kan tadi masih dibahas fa'ilnya, takdirnya huwanya ternyata ini ada terlihat jelas ya, tertulis di sini bukan mustatir ya. Jadi ibadi ini merupakan fa'il ya. Tentu fa'il masuk dalam marfu'atul asma ya, marfu ya. Tentu di sini tanda rofa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan atas apa-apa sebelum ya mutakallim ya, karena ini bertemu dengan ya mutakallim yang menunjukkan sebagai orang atau pihak dalam hal ini yang menyampaikan. Dalam hal ini adalah aku, di sini diterjemahkan aku Allah Ta'ala ya. Jadi sekali lagi fa'il masuk dalam marfu'atul asma, tetapi tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah atas apa sebelum ya mutakallim. Dan ya mutakallim ini tentu fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena sebagai idhofah. Hamba siapa? Hambaku, hamba Allah Ta'ala ya. Ini merupakan susunan idhofah, mudhof dan mudhofun ilaih. Berikutnya anni, tentang aku ya. Anni ini tentu merupakan susunan jar majrur, terdiri dari an yang artinya dari atau tentang. Dalam hal ini ya, berkaitan dengan ayat ini ulama menerjemahkan tentang, mengenai. Dan di sini ya mutakallim sebagaimana tadi disampaikan, tentang siapa? Tentang aku ya. Jadi di sini bisa kita lihat merupakan susunan jar majrur dan dia tentu muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya. Dalam hal ini adalah sa'ala ya, sa'alaka tadi. Jadi bertanyanya tentang aku ya. Dan tentu saja ya anni ini juga merupakan sekali lagi merupakan syibhul jumlah. Dia susunan jar majrur dan dia tentu muta'alliq, memiliki keterkaitan makna. Dalam ayat ini keterkaitan maknanya dengan fiilnya sa'alaka. Fa inni ya, fa inni maka jawablah bahwa aku ya. Fa di sini fa rabithah, jawab syarat ya. Jawab syarat kan, karena tadi ada idza yang bisa dimaknai sebagai ya, sebagai dzarab yang kemudian dia juga sebagai adat syarat ya. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka ya inilah jawab syaratnya. Fa inni, bahwasanya aku ya. Jawab syaratnya di sini ini tentu ini adalah inna dan isimnya inna ya. Ya mutakallim ini sebagai isimnya dari inna fi mahalli nasbin ya. Mahalnya adalah nasab karena inna memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Maka di sini jawab syaratnya adalah maka ya. Dalam hal ini jawablah bahwasanya aku ya, inna dan isimnya inna, bahwasanya aku qaribun, dekat ya. Ini sebagai khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya dari inna. Khobarnya inna masuk dalam marfu'atul asma, maka tanda rofa'nya adalah di sini dhammah ya. Dhammah di bagian akhirnya dibaca qaribun, dekat, maha dekat. Jadi di sini terlihat wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jumlah ismiyah yang berada berikutnya sebagai jawab syarat. Tentu dia fa inni qaribun sebagai jawab syaratnya ya. Dia jumlah ismiyah yang dimasukkan oleh inna ini sebagai jawab syarat. Tentu ya fi mahalli jazm ya, mahalnya adalah jazm ya gitu. Jadi
ini mahalnya jazm. Jadi ini bicara tentang uslub syarat ya. Jadi kalimat jika maka, apabila maka ya. Ini ada biasanya kalau dalam uslub syarat, sekali lagi diingatkan, ada adat syarat ya. Apakah kemudian bentuknya isim atau huruf ya, atau kemudian ya setelah adat syarat dilanjutkan dengan fiil syarat. Kemudian ada tentu jawab syarat ya, idealnya seperti itu, meskipun kadang faktanya ada jawab syarat yang mahdhuf tidak dimunculkan atau dihilangkan. Berikutnya adalah ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku Allah Ta'ala mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ya, jelas ini tegas Allah sampaikan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 186 ini, Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku Allah Ta'ala. Bagaimana penjelasannya? Ujibu, aku mengabulkan ya, tentu ini merupakan fi'il mudhari'. Huruf mudhari'ahnya berupa hamzah atau alif di sini ya. Dan fa'ilnya tentu terlihat tanda hamzah atau alif ini menandakan ini adalah ana atau aku, dalam hal ini Allah Ta'ala. Bagaimana bisa sampai penempatan ujibu ini dan kita bisa katakan ini adalah aku, di mana Allah Ta'ala mengabulkan? Tentu kita bisa urai setelah kita mentasrif ya. Karena kita tahu ujibu merupakan fi'il mudhari', tentu bisa ditasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi ya tentu kita juga bisa katakan dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Fi'il madhinya ajaba ya, kata kerja yang lampau. Fi'il mudhari'nya yang sedang berjalan atau yang akan dilakukan adalah yujibu. Kemudian masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ijabatan, mujibun, mujabun, ajib, la tujib. Nah, kita bagaimana sampai pada ujibu? Tentu kita bisa urai setelah kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, sudah terlihat di dalam kotak kuning ini ana ya, tentu akan kita terapkan bagaimana ana bisa sinkron dengan kalimat ujibu ini. Tentu kita bisa mentasrifnya secara lughawi yang tadi disebutkan. Sekali lagi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya, dari yujibu ya. Yujibu, yujibani, yujibuna, tujibu, tujibani, yujibana, tujibu, tujibani, tujibuna, tujibina, tujibani, tujibana, ujibu, nujibu. Nah, terlihat di situ ujibu merupakan fi'il mudhari' dengan fa'il atau pelakunya ana, dalam hal ini adalah aku Allah Ta'ala. Da'wata, permohonan, doa, permintaan. Kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bi, tentu masuk dalam mansubatul asma, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Kemudian selanjutnya adalah ad-da'i ya, orang yang berdoa ya. Ya, ini adalah orang yang berdoa. Tentu saja ini merupakan mudhofun ilaih ya, da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, maksudnya begitu. Jadi ini sedang membicarakan idhofah ya, karena dia sebagai mudhofun ilaih dari da'wata. Da'wata kenapa kemudian fathah? Karena dia maf'ul bi. Da'i kenapa kemudian dia ya, kemudian dia apa, dimaknai sebagai mudhofun ilaih ya, mudhofun ilaih. Kebetulan untuk da'i ini karena mengandung huruf ilat ya, jadi tentu dia sebagai mudhofun ilaih, tentu sekali lagi dia majrur ya. Tanda jarnya adalah kasroh dengan kasroh muqaddarah
atas ya yang dihilangkan, ya, sejatinya begitu. Meskipun terlihat di sini ada kasroh juga, ya. Mungkin secara sekilas ini ditunjukkan sebagai zohiroh, ya, padahal memang menurut pelajaran yang sudah kita terima, insya Allah ini sebenarnya da'i ini merupakan mudhofun ilaih yang majrur dengan tanda jernya adalah kasroh muqaddarah atas ya yang mahdufah, yang dihilangkan atau yang tidak dimunculkan. Idza, ya, idza apabila. Idza tentu merupakan dzaraf zaman, ya, sebagaimana kita ketahui karena kita sedang berbicara dzaraf, tentu berbicara tentang syibhul jumlah dan tentu pada akhirnya muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya. Dalam hal ini adalah ujibu, ya, Allah mengabulkan, ya, apabila. Begitu cara mengkonstruksi kalimatnya. Da'ani, ya, da'ani artinya ia memohon kepadaku, ya. Jadi kita memang diminta untuk memohon kepada Allah, diperintah untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Da'ani tentu saja fi'il madhi, ya, dia kata kerja yang lampau, ya. Da'a, ya, da'anya adalah fi'il madhi, tentu mabni atas fathah, ya, dalam hal ini fathah muqaddarah, ya, dan fa-nya, ya, fa'ilnya, maksudnya fa'ilnya adalah huwa, ya, dan ya-nya adalah ya yang dihilangkan fi mahalli nasbin maf'ul bih. Jadi sebenarnya ini ada ya mutakallimnya, ya yang ternyata memang tidak dimunculkan. Jadi sejatinya diterjemahkan oleh para ulama kita, ia memohon kepadaku. Ya mutakallimnya mana? Tidak dimunculkan, ya, ianya tidak dimunculkan di sini sebagai maf'ul bih atau objeknya. Ia memohon, kan, huwa dia memohon kepadaku. Ya-nya tidak muncul. Jadi sejatinya fi'il madhinya itu da'a, ya, da'a, ya. Tentu kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Tadi sempat tersinggung, ya, da'in, ya, orang yang berdoa di sini, ya, karena da'a artinya meminta atau berdoa, ya. Di sini da'a, ya, jadi fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah da'a yada'u du'aan, da'in mad'uun ud'u la tad'u, ya. Dan di sini kita juga bisa mentasrif secara lugawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka da'a da'awa ya, ulangi lagi, da'a da'awa da'au, da'ata da'auna da'autu, da'auta da'autuma da'autum, da'auti da'autuma da'autunna, da'autu da'auna, ya. Kita ulang ini, tadi ada sedikit kesalahan, ya, dalam pengucapan, ya. Da'a da'awa da'au, da'ata da'auna da'auta da'autuma da'autum, da'auti da'autuma da'autunna, da'autu da'auna, ya, begitu. Da'a makanya di sini fa'il, fi'il, ya, fi'il madhi dengan fa'il tentu terlihat di sini posisinya huwa atau dia, ya. Idza da'ani apabila ia memohon kepadaku, ya. Tentu saja, ya, idza tadi sudah disampaikan, ya, idza merupakan dzaraf, da'ani tentu kita maknai sebagai, ya, apa, mudhofun ilaihnya karena dia jatuh setelah idza sebagai dzaraf. Maka setelah dzaraf, ya, ini dzarafnya dzaraf zaman dan da'ani tentu mudhofun ilaih karena ini boleh dikatakan sebagai syibhul jumlah, ya. Syibhul jumlah ada jar majrur, ada juga dzaraf kata keterangan, ya. Sehingga da'ani fi mahalli jar, mahalnya adalah jar apabila ia memohon kepadaku. Ya, berikutnya
jumlah berikutnya adalah fal yastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Bagaimana penjelasan masing-masing? Diawali dari fal yastajibu, maka hendaklah mereka itu memenuhi, ya. Ini terdiri dari beberapa kalimat atau kata, ya. Kata, ya, dalam bahasa Indonesia kata, dalam bahasa Arab disebut kalimah, ya. Di sini ada fa, ya. Fa ini adalah fa fasihah, ya. Fa fasihah, ya. Kita sudah pernah membahas di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 144, ya. Nanti kita bahas sedikit bagaimana pembagian dari fa, tapi kita fokus pada fa fasihah. Apa itu fa fasihah? Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Sedangkan yastajibu, ya, fal yastajibu, jadi ada lam, ya, ada lamnya dulu nih, ya, sebagai lamul amr, ya. Lamul amr dia adalah kata lam yang menunjukkan sebuah perintah. Perintahnya dalam hal ini karena tidak langsung, ya, langsung dalam, ya, kalau kita kan ada istilahnya fil amr ketika mukhotob, ini ketika yang diajak atau tidak terlibat dalam proses itu maka menggunakan lam amr, ya, lam yang mengandung makna perintah, ya. Jadi lam ini kita terjemahkan di sini sebagai hendaklah, ya. Ini kan perintah juga sebenarnya, ya. Hendaklah, fa-nya maka sebagai fa fasihah, kemudian lamnya lam amr diterjemahkan hendaklah, ya. Karena ini ya menunjukkan ya sesuatu yang memang ghaib, ya, ghaib, tidak terlibat dalam proses pembicaraan atau proses dialog atau proses perintah yang dimaksud. Ya, tentu saja yastajibu berikutnya, ya, setelah lam amr ini kemudian ada yastajibu. Yastajibu tentu saja ini merupakan fi'il mudhari. Dari mana taunya? Salah satu tandanya adalah ada huruf mudharaah berupa ya di sana, ya. Yastajibu fi'il mudhari. Kebetulan di sini, ya, kalau normalnya biasanya kita menyatakan yastajibuna, ya, tetapi ternyata di sini ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Ya, di sini hilangnya nun, ya, hilangnya nun, tidak ada nun di sana. Kenapa? Karena yastajibu merupakan fi'il mudhari yang majzum. Tanda jazmnya adalah hadfun nun, dihilangkannya nun di sana, dan wawu di sini, ya, sebagai fa'il atau pelakunya, ya. Kenapa? Ya, pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba yastajibu kita baca sebagai fi'il mudhari yang majzum, ya, yang kebetulan tanda jazmnya di sini hadfun nun, ya, dihilangkannya nun di sana karena inilah sebagai jawab syarat, ya. Dia fi mahalli apa tentu saja jumlah ini sebagai jawab syarat, ya. Sekali lagi jawab syarat yang ghairu jazm, ya, jumlahnya. Jadi yastajibu ini sebagai jawab. Kenapa? Tentu ada kaitannya dengan, ya, kaitannya dengan fa di sini, ya. Yastajibu ini kaitannya dengan fa di sini, ya, fa di sini. Kenapa? Karena tadi sampaikan fa-nya adalah fa fasihah. Apa itu fa fasihah, ya? Fa fasihah adalah fa yang terletak pada jawab syarat, ya, yang mana syaratnya ditakdirkan. Jadi syaratnya tidak ada, tapi tiba-tiba secara gampangannya, ya, karena kita belajar sedang nafus sorob dasar, ya, tiba-tiba ada jawab syarat, ya. Jadi sekali lagi fa fasihah adalah fa yang terletak pada jawab syarat yang mana syaratnya hanya ditakdirkan. Sebagian mengatakan fa fasihah adalah fa yang dihapus padanya ma'tuf alaih beserta keberadaannya ma'tuf alaih itu sendiri sebagai sebab bagi ma'tuf, ya.
Kalau kita ingin lebih rinci, maka macam-macam fa dapat dilihat di Quran, sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 144. Tetapi kita ingin katakan fa fasihah adalah fa yang masuk pada jumlah yang disebabkan dari jumlah sebelumnya yang tidak disebutkan, ya, istilahnya adat syarat dan fiil syaratnya tidak ada, tiba-tiba muncul ada jawab syarat sebagaimana yang sedang kita bahas, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Meskipun nanti secara kaidah kajian secara tafsirnya dan ilmu yang lain tentu sebenarnya bisa terlihat atau bisa dipahami, ya, tetapi karena kita masih dasar, jadi kita pembicaranya cukup di sini saja, bahwa fa ini adalah fa fasihah yang terletak pada jawab syarat yang mana syaratnya baik adat syarat maupun fiil syaratnya ditakdirkan, ya, secara sekilas begitu. Fa yang lain silakan dibuka di Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Kembali, fal yastajibu, maka hendaklah mereka itu memenuhi, ya, yastajibu, ya, tadi kita sudah sampaikan merupakan fiil mudhari yang majzum, ya, tanda jazmnya adalah di sini hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana. Tentu di sini kita bisa mentasrif, ya, karena ini fiil yang bisa ditasrif baik secara istilahi maupun secara lughawi, ya. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya adalah istajaba, yastajibu, istijaban, ya, atau istijabatan, mustajibun, mustajabun, istajib, la tastajib. Dan kenapa sampai pada yastajibu? Tentu kita bisa juga mentasrifnya secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Maka di sini, ya, yastajibu, yastajiba, ya, ulangi, ya, yastajibu, yastajibani, yastajibuna, tastajibu, tastajibani, tastajibna, tastajibu, tastajibani, tastajibuna, tastajibina, tastajibani, tastajibana, astajibu, nastajibu, ya, awalnya yang dalam keadaan rofa di mana subutun nun ini ada nunnya, maka ini dalam keadaan marfu, ya, tanda rofanya adalah subutun nun, tetapnya nun di sana. Tetapi ketika dalam keadaan majzum, maka tanda jazmnya adalah hadfun nun, dihilangkannya nun dari yastajibuna menjadi yastajibu. Begitu cara terjemah atau memahaminya. Berikutnya adalah li, ya, li untukku. Dalam hal ini segala perintah, penuhilah segala perintah untukku Allah Ta'ala, ya. Li tentu ini merupakan susunan jar majrur, ya, li dan ya mutakallim, ya. Li tentu ini adalah huruf jar, ya fi mahalli jar, karena sebagai isim yang majrur, tetapi tentu tidak bisa kita terlihat di situ. Tentu ini susunan jar majrur ini muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fiil sebelumnya, yastajibu, ya, begitu. Berikutnya adalah wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka beriman kepadaku, ya. Ini banyak sekali di ayat ini ya mutakallim, ya, untuk menunjukkan aku Allah Ta'ala, ya. Tentu sama, ya, sama dengan mana? Sama dengan yang sebelumnya, ya, yakni fal yastajibu. Ada wawunya, ini wawu atof, ya, tentu dia maktuf, ya. Dan di sini ada lam amr, ya, sebagaimana tadi fal yastajibu, ya, ini juga lam amr, maka hendaklah, lamnya lam amr ini dihendakkan karena ini bertemu dengan, ya, istilahnya ghaib, ya, yang tidak terlibat langsung dalam proses yang ada. Jadi boleh dikatakan seperti itu. Yu'minu tentu merupakan fiil mudhari
yang majzum juga ya, yang majzum ya tanda jazmnya adalah hadfun nun di sana, dan di situ wawu sebagai jamak wawu yang jamak ini sebagai fa'il atau pelakunya, dan bi tentu saja sama pembahasannya dengan yang tadi li ya, wal yu'minu bi ya, fal yastajibu li hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku ya. Kalau kita perhatikan ya tadi yu'minu yang merupakan fiil mudhari yang majzum, tentu kita bisa mentafsirnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya. Amana yu'minu imanan, mu'minun mu'manun, amin la tu'min ya. Kita juga mentasrif dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yu'minu yu'minani yu'minuna tu'minu tu'minani yu'minna tu'minu tu'minani tu'minuna tu'minina tu'minani tu'minna uminu nu'minu ya, uminu nu'minu begitu. Di sini yu'minuna merupakan fiil mudhari yang ketika marfu thubutun nun, yang ketika majzum menjadi yu'minu ya, tanda jazmnya hadfun nun, dihilangkannya nun di sana menjadi yu'minu ya, begitu. Berikutnya yang terakhir adalah la'allahum yarsyudun ya, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini ada fenomena la'alla, isimnya la'alla dan khabarnya la'alla. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah 183 yang sudah kita bahas tentang berpuasa, la'allakum tattaqun ya, sama la'allahum yarsyudun ya, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, yarsyudun merupakan fiil mudhari. Tentu kita bisa dalam hal ini bisa ditasrif ya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya adalah rasyida yarsadu rosadan, rasyidun ya, marsudun irsyad la tarsyad ya. Jadi rasyida yarsudu ya, ini terlihat salah ketik ya, salah tulis ya. Jadi rasyida yarsudu rosydan, rasyidun marsyudun irsyad la tarsyad ya. Dan tentu kita juga bisa mentasrif secara lughawi, sehingga kenapa kemudian jatuh kalimatnya dipergunakan adalah yarsyudun, karena tentu ini berkaitan dengan fa'il, wawu jamak di sana itu berkaitan dengan apa? Hum, sesuai dengan yang kita kotakin ini dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ya. Ya, yarsyudu yarsudani yarsuduna tarsyudu tarsudani yarsudna tarsudu tarsudani tarsuduna tarsudina tarsudani tarsudna arsudu narsudu ya, begitu. Alhamdulillah. Maka secara sekilas bisa kita katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Allah Ta'ala, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Fa inni qaribun, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku Allah Ta'ala ya, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran, keterangan yang jelas, berada dalam kebenaran.
Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya, memberikan rahmat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.